Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula pasal ini fi ahkamil wasiyati, dalam menjelaskan hukum-hukum wasiat. Wasabako, dan telah lalu apa maknaha, maknanya wasiat. Lugotan, secara bahasa, wasaraan, dan secara syarak. Awaila kitabil faraid, di permulaan kitab faraid. Awaila kitabil faraidi, di permulaan kitab faraid. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan. Fil musobihi, dalam perkara yang diwasiatkan. Apa ayyakuna, harus ada apa musobeh. Apa ayyakuna, harus ada apa musobeh, itu makluman, diketahui. Wa maujudan, dan ada. Wa maujudan, dan ada. Wahina izin, dan ketika itu. Tajuju, boleh apa al-wasiyatu, wasiat. Bil maklumi, dengan perkara yang diketahui. Wal majhuli, dan yang tidak diketahui. Wal majhuli, dan yang tidak diketahui. Kalabani, seperti susu. Kalabani, seperti susu. Fidor'i, di kantongnya. Fidor'i, di kantongnya. Wabil maujudi, dan dengan perkara yang wujud. Wal ma'dumi, dan yang tidak ada. Wal ma'dumi, dan yang tidak ada. Kal wasiyati, seperti wasiat. Bisamri hadasyajari, dengan buah pohon ini. Bisamri hadasyajari, dengan buah pohon ini. Qabla wujudi samroti, sebelum adanya buah. Wahia, dan adapun wasiat, ajil wasiyatu, yakni wasiat. Ajil wasiyatu, yakni wasiat. Itu ala sulusi, pada bagian 1/3. Itu ala sulusi, pada bagian 1/3. Ae sulusi malil musi, yakni 1/3 hartanya orang yang berwasiat. Yakni 1/3 hartanya orang yang berwasiat. Fa in zada, maka jika lebih siapa musi, ala sulusi, pada 1/3. Wukifa, maka ditangguhkan. Wukifa, maka ditangguhkan apa azzaidu, yang melebihi. Azzaidu, yang melebihi. Ala ijazatil warosati, pada
kesepakatan ahli waris. Al-mutlaqina tasarruf, Pak, yang mutlak tasarrufnya. Fa'in ajazu, maka jika sepakat siapa ahli waris. Fa'in ajazu, maka jika sepakat siapa ahli waris. Jaza, maka boleh. Fa'ijazatuhum, tanya. Fa'ijazatuhum, maka adapun sepakatnya ahli waris itu tanfizun, lulus. Itu tanfizun, lulus. Itu tanfizun, lulus lil wasiyati, untuk wasiat. Bizaidi, dengan perkara yang lebih. Wa in roddu, dan jika menolak siapa ahli waris. Wa in roddu, dan jika menolak siapa ahli waris. Batolat, maka batal. Batolat, maka batal apa wasiat. Bizaidi, dalam perkara yang lebih. Wala yajuju, dan tidak boleh apa al-wasiyatu, wasiat. Liwarisin, pada ahli waris. Liwarisin, pada ahli waris. Wa ingkanat, sekalipun ada apa wasiat. Itu ba'do solusi, itu ba'do solusi, sebagian 1/3. Ila ila ayyujizaha, kecuali jika sepakat pada wasiat siapa bakil warosati, sisanya ahli waris. Siapa bakil warosati, sisanya ahli waris. Al-mutlaqina tasarruf, yang mutlak tasarrufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil wasiyat. Pasal ini musonib akan menjelaskan hukum daripada wasiat. Wasabako, dan telah lalu maknaha lugotan wasyara'an. Makna wasiat secara bahasa ataupun secara syara. Awa ila kitab bil faraid, di awal-awal kemarin dalam kitab ahkamil faraid. Yang mana wasiat itu adalah tabarruun bihakin mudofun lima ba'dal maut. Ya. Mengerjakan suatu kebagusan akan perkara hak yang disandarkan pada kematian. Itu namanya wasiat. Tabaru, jika saya meninggal, maka tanah ini buat Jaed. Ya, meninggal, maka secara otomatis tanah tersebut menjadi milik Jaed. Itu ya, itu berarti wasiat secara syara, secara syariat.
Kemudian wala yustarotu fil musobeh, tidak disyaratkan dalam perkara yang diwasiatkan itu ayyakuna makluman, tidak diharuskan, tidak disyaratkan harus maklum, maujudan, dan juga ada. Wahina izin, oleh karena itu boleh wasiat bil maklumi, dengan perkara yang maklum, wal majhuli, dan perkara yang majhul. Tuh, contohnya seperti ini, saya wasiatkan air susu yang ada di dalam kantongnya, begitu ya. Au bil maujud, atau wasiat dengan perkara yang sudah ada, wal makdum, ataupun tidak ada. Contoh seperti saya wasiatkan buah daripada pohon ini qabla wujudi samroh, tapi buahnya belum ada. Semisal kamu punya buah mangga, ya, itu pohonnya belum berbuah, punya pohon mangga, kemudian ngomong, jika saya meninggal maka buah dari pohon ini menjadi milik Zaid. Padahal buahnya belum ada, baru ada pohonnya. Nah, itu tetap dihukumi sah. Ya, kenapa? Karena wasiat itu sah baik dengan perkara yang sudah ada ataupun perkara yang belum ada. Gitu. Ya, sekalipun perkaranya belum ada. Nah, kemudian dalam wasiat, rukun-rukunnya itu yang pertama adalah musi, orang yang berwasiat. Yang kedua musobih, perkara yang diwasiatkan. Yang ketiga musolah, orang yang menerima akan wasiat. Berarti ketika kamu ngomong, jika saya meninggal maka buah dari pohon ini milik Zaid, berarti saya namanya musi, orang yang berwasiat. Zaid namanya musolah, orang yang menerima wasiat. Buah dari pohon ini namanya musobeh, perkara yang diwasiatkan. Gitu ya. Oh, perkara yang diwasiatkan. Kemudian wahia ayat al-wasiat, wasiat minas sulusi ay sulusi malil warosah, malil musi. Wasiat itu harus atau bolehnya itu dari 1/3 hartanya orang yang berwasiat. Fa in zada, maka jika semisal wasiatnya melebihi pada 1/3 hartanya, wukifa az-zaid ala ijazatil warosah, maka selebihnya itu ditangguhkan pada kesepakatan ahli waris. Al-mutlaqina tasarruf, yang mutlak tasarrufnya. Ya. Kalau ajazu, jika semisal memang mereka sepakat akan lebih daripada 1/3, fa ijazatuhu tanfizun, maka berarti kesepakatannya itu dianggap sah, lulus. Jadi sah yang selebihnya itu. Tapi kalau semisal sebagian ahli warisnya itu tidak setuju atau menolak, tidak sepakat akan lebih dari 1/3, maka batolat fizaidi, wasiatnya menjadi batal fizaidi dalam harta yang melebihi 1/3. Contohnya gini, si Zaid, si Zaid atau ya si Zaid lah. Si Zaid punya harta 90 juta. Kemudian dia wasiat, kalau saya meninggal maka harta saya 50 juta untuk Zaid. Kemudian orang tersebut meninggal. Maka yang sahnya itu cuman 1/3 hartanya. Berarti cuman 30 juta yang sahnya. 20 juta lagi gimana? Yang 20 juta lagi
tangguhkan pada kesepakatan ahli waris. Ya. Yang 20 juta lagi nanti ditanyakan ke ahli warisnya, ini sepakat gak yang 20 juta dikasih ke si Jaed? Wah, nggak sepakat. Ya, berarti kalau nggak sepakat nggak sah yang 20 jutanya. Kemudian kalau sepakat ya udah berarti sah 50 juta. Gitu ya. Jadi ketika wasiat melebihi daripada 1/3, selebihnya itu ditangguhkan pada kesepakatan ahli waris. Nah, jadi si orang yang menerima akan wasiat tersebut tidak boleh langsung mengambil keseluruhan harta yang diwasiatkan. Harus dilihat dulu apakah lebih daripada 1/3 atau enggak. Kemudian wala tajuju al wasiatu, wasiat tidak diperbolehkan liwarisin pada ahli waris. Wa ingkanat ba'da sulus, sekalipun kurang daripada 1/3 harta. Ya, illa ayyujizaha bakil warosah, kecuali kalau memang sesisanya ahli waris itu sepakat akan wasiat tersebut, al mutlaqina tasarruf, yang mutlak tasarrufnya. Ya. Kemudian tidak boleh wasiat pada ahli waris. Contohnya gini. Contohnya seseorang mempunyai 3 ahli waris. Ayah, kemudian anaknya 2, perempuan dan laki-laki. Ya. Ternyata orang tersebut lebih sayang pada anak perempuan. Ketika hal demikian, dia wasiat. Hartanya 90 juta misalnya. Pokoknya kalau saya meninggal, harta yang 50 juta saya wasiatkan untuk si Hindun, anak perempuan saya. Ya. Nah, itu gak boleh. Kenapa gak boleh? Kenapa harus ada kesepakatan dari ahli waris yang lain? Karena ketika seperti demikian itu ada tujuan untuk menghalang-halangi harta warisan, gitu loh. Ya. Karena kan kalau semisal anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, maka bagian anak perempuan cuman setengah daripada anak laki-laki. Ketika semisal hartanya diberikan ke si Hindun, otomatis nanti Jaed dan juga ayahnya dapat warisannya sedikit. Makanya tidak boleh wasiat pada ahli waris. Pada kemana ini taralat? Habis makan. Gitu ya. Kemudian mana dia? Wa dzakara, dan menuturkan. Wa dzakara, dan menuturkan siapa al-musannifu, yai musannif. Wa dzakara, dan menuturkan siapa al-musannifu, musannif. Syaratul musi, akan syaratnya orang yang berwasiat. Syaratul musi, akan syaratnya orang yang berwasiat. Fi qaulihi, dalam perkataannya musannif. Fi qaulihi, dalam perkataannya musannif. Watasihu, dan sah apa wasiat. Wapi badin nusahi, dan dalam sebagian redaksi bahasanya watajuju. Watajuju, dan boleh apa al wasiatu, wasiat. Min kulli baligin, dari setiap orang yang balig. Akilin, yang berakal. Akilin, yang berakal. Ai muhtarin, yakni tidak dipaksa. Ai muhtarin, yakni tidak dipaksa. Hurin, yang merdeka.
Kurin yang merdeka wa ingkana sekalipun ada siapa man, wa ingkana sekalipun ada siapa man, itu kafiron orang kafir, au mahjuron alaihi atau yang ditahan hartanya, au mahjuron alaihi atau yang ditahan hartanya bisa pihi karena bodoh, bisa pihi karena bodoh. Fala tasihu maka tidak sah. Fala tasihu maka tidak sah apa wasiat tu majnunin. Wasiatnya orang gila. Wa mugma alaihi dan orang yang epilepsi. Wa mugma alaihi dan orang yang epilepsi. Takalor. Wasobiyin dan anak kecil. Wasobiyin dan anak kecil. Wa mukrohin dan orang yang dipaksa. Wa dzakaro dan menuturkan siapa musonib syaratul musolah akan syarat orang yang menerima wasiat. Idza kana ketika ada siapa musolah itu muayyanan ditentukan. Biqaulihi dalam perkataannya musannif ikulli mutamallikin bagi setiap orang yang memiliki, bagi setiap orang yang memiliki ailikul liman yakni setiap orang yatasawwaru lahu al-milku, yatasawwaru yang bisa lahu bagi man apa al-milku memiliki min sogirin dari anak kecil, min sogirin dari anak kecil, wakibarin dan orang dewasa, wakamilin dan orang yang berakal, wa majnunin dan orang gila. Waham limaujudin dan kandungan yang ada. Indal wasiyati ketika wasiat. Indal wasiyati ketika wasiat. Biayan fasila dengan gambaran lahir siapa hamlun. Dengan gambaran lahir siapa hamlun. Liaqalla pada lebih sedikit. Pada lebih sedikit. Min sitati ashurin dari 6 bulan. Min sitati ashurin dari 6 bulan. Min waktil wasiyati dari waktu wasiat. Wa kharaja dan terkecuali bimuayyanin dengan lapad muayyan. Bimuayyanin dengan lapad muayyan. Apa ma perkara izakana ketika ada. Izakana ketika ada siapa al-musolah orang yang menerima wasiat. Siapa al-musolah orang yang menerima wasiat itu jihatan amah. Itu jihatan golongan amatan yang umum. Fa'inna syarato maka sesungguhnya syarat pihazanya dalam hal ini itu Allah takuna tidak ada apa al wasiyatu wasiat itu jihata maksiatin arah maksiat kaimaroti kanisatin seperti merenovasi gereja. Rama ngadandangnan
dan Anda berarti memperbaiki atau membagus-bagus ya, merenovasi dah. Merenovasi gereja. Min muslimin dari orang muslim. Au kafirin atau orang kafir. Au kafirin atau orang kafir lita'abudi karena ibadah fiha dalam kanisah. Fiha dalam kanisah. Ya. Jadi ulangi lagi bahwa rukun daripada wasiat itu yang pertama musi, orang yang berwasiat, yang kedua musobeh, perkara yang diwasiatkan, yang ketiga musolah, seseorang yang menerima wasiat. Wazakarul musannif, kemudian musannif menuturkan syaratol musi, syaratnya orang yang berwasiat fi qaulihi dalam perkataannya. Watasihu wapi ba'din nusah watajuzu. Sah atau dalam sebagian redaksi bahasanya boleh. Ya. Apa al-wasiyatu wasiat min kulli baligin dari setiap orang yang sudah balik. Kemudian akilin orang yang berakal. Ai mukhtarin maksudnya tidak ada paksaan. Kemudian hurin orang yang merdeka. Ya. Hurin orang yang merdeka. Wa ingkana kafiron tuh sekalipun orang kafir au mahjuron alaihi bisapi atau orang yang memang hartanya ditahan karena dia bodoh. Itu boleh berwasiat. Jika saya mati maka rumah ini menjadi milik Jaid. Itu. Yang penting orangnya balik, kemudian berakal, tidak ada paksaan, ya, sekalipun orang kafir. Orang kafir ngomong seperti itu. Jika saya meninggal, maka rumah ini saya akan berikan, rumah ini milik Zaid. Nah, boleh, gak apa-apa. Fala tasihu, maka tidak sah wasiatnya orang yang gila. Orang gila wasiat, gak boleh, itu gak sah. Pamugma aleh atau orang yang epilepsi, sakalor. Kalau cek bahasa Sunda, sakalor. Ya, sakalor itu ya tiba-tiba dengan kejang-kejang lah. Tiba-tiba kejang-kejang. Jadi harus butuh air biasanya. Itu orang yang mugma aleh. Itu pun sama. Ketika dia pas mugma alehnya, itu wasiatnya tidak sah. Wasobijin, kemudian anak kecil wasiat, sama, tidak boleh. Wa mukrohin, orang yang dipaksa, ya, ayo cepat wasiatkan harta kamu untuk Zaid. Kalau enggak nanti saya bunuh. Nggak boleh itu, ya. Orang tersebut kemudian ngomong saya wasiatkan harta saya untuk Zaid. Gak sah. Kenapa? Karena ada paksaan. Orang yang mukroh atau dipaksa. Kemudian wazakaro syaratol musolah. Musonib kemudian menuturkan syarat daripada orang yang bisa menerima wasiat. Idza kanat muayyanan. Ketika memang orang tersebut ditentukan. Jadi nanti si penerima wasiat ada kalanya orang yang muayyan tentu si A, si B, si C, Zaid, Umar, Bakar, ataupun tidak tentu namanya jihad amah, orang-orang yang sifatnya umum. Ya. Nah ini berarti kita berbicara orang yang menerima wasiatnya itu muayyan atau ditentukan. Kata musannif, likulli mutamallikin pada setiap orang yang bisa memiliki, likulli man yatasawwaru lahul milku, yakni setiap orang yang memang bisa menjadi pemilik. Ya, min sogirin tuh, baik itu anak kecil, wa kibarin atau yang sudah tua, kemudian wa kamilin, orang yang sempurna akalnya, jadi tidak gila, wa majnunin tuh, dan orang gila.
Boleh kamu wasiat. Misalnya si Jahid gila. Kata kamu, kalau saya mati, ini motor milik si Jahid yang gila. Kamu mati, ya udah nanti motor tersebut menjadi milik orang gila. Tapi yang berhak untuk memiliki atau mengurus daripada harta tersebut bukan orang gilanya, tapi walinya. Ya, karena sobi, majnun itu kan orang yang tidak bisa mentasarufkan hartanya sendiri. Jadi nanti yang mengurusnya orang tua gitu loh. Si Jahid masih kecil. Kata si Umar, kalau saya mati, rumah ini menjadi milik Jahid. Padahal Jahid masih kecil, bukan anaknya orang lain. Ya, Umar meninggal, otomatis si rumahnya menjadi milik Zaid. Tapi yang mengelolanya bukan si Zaid kecil, tapi walinya. Baik itu ayah ataupun kakeknya. Nah, gitu loh maksudnya. Kemudian wahamlin maujudin. Sah wasiat pada kandungan yang sudah ada. Indal wasiati ketika wasiat. Maksudnya, biayan pasila li'aqalla min sitati ashurin. Dengan gambaran janin tersebut sudah lahir minimal kurang dari 6 bulan min waktil wasiat, dari waktu wasiat. Ya, maksudnya gini, misalnya ya, si istrinya itu sedang hamil. Ya, kemudian orang tersebut ngomong, kalau saya meninggal maka mobil ini milik kandungan yang ada di perut kamu. Nah, dari semenjak ngomong sampai lahirnya itu anak, waktunya ya, waktunya minimal tidak boleh kurang dari 6 bulan. Paham nggak? Berarti ketika gini, contoh nih, misalnya wasiatnya di bulan Januari. Ya, wasiatnya bulan Januari. Kemudian bulan Februari lahir, sah gak wasiatnya? Sah gak wasiatnya? Hah? Sah. Kenapa sah? Ya karena ketika dia wasiat, si janinnya sudah ada. Tapi kalau semisal wasiatnya bulan Januari, ya, kemudian si istrinya lahir di bulan Agustus atau di bulan September lah, bulan September, berarti kalau bulan September itu bulan ke-9 lahirnya. Nama wasiatnya itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena antara waktu wasiat sampai dengan lahirnya anak itu melebihi daripada 6 bulan. Jadi kalau mau sah minimal harus kurang daripada 6 bulan. Kenapa demikian? Karena kalau semisal lebih daripada 6 bulan, yakin ketika dia wasiat, kandungan tersebut itu belum ada. Paham nggak? Ya, belum ada. Karena minimal kandungan itu si janinnya sudah ada itu kan umur 4 bulan biasanya. 3-4 bulan. Gitu. Paham? Makanya tidak sah wasiat boleh wasiat indal wasiati biayan basila liaqalla min sitati ashurin min waktil wasiat gitu. Wa kharaja, dan terkecuali bi mana cinta wa kharaja bi muayyanin jihatan amah. Kemudian terkecuali dengan bahasa seseorang yang ditentukan, penerima wasiat itu ma'idakana al-musolah jihatan aman. Ketika golongan umum si penerimanya itu, maka syaratnya itu adalah la takunu al-wasiyatu jihata maksiatin. Wasiatnya tidak boleh wasiat pada arah kemaksiatan. Seperti gimana? Seperti membagus-bagus gereja,
atau membangun gereja. Kalau saya meninggal, maka harta saya bangunkan saja untuk gereja, ya, bangunkan gereja, atau gereja itu perbaikin, ya, min muslimin au kafirin tuh. Ngomongnya baik itu ke orang-orang muslim atau orang-orang kafir, lita'abudi karena untuk ibadah pihak dalam gereja tersebut, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena jihad maksiat. Beda lagi kalau semisal wasiatnya untuk jihad ibadah, seperti membangun masjid. Kalau saya meninggal, maka ambil dari harta saya 100 juta, bangunkan untuk masjid. Nah, itu mah boleh. Karena bukan jihad maksiat. Tujuannya masjid untuk ibadah. Ya, ya banyak sekali lah wasiat. Makanya sedikit perbedaan nih antara wasiat dengan wakaf. Kan ada tuh biasanya tanah wakaf kuburan. Saya wakafkan tanah ini untuk kuburan-kuburan orang muslim. Ya, nah, kalau itu ngomongnya berarti ketika masih hidup langsung jadi. Tanah tersebut statusnya menjadi tanah wakaf, wakaf untuk kuburan orang-orang muslim. Gak boleh nanti, gak boleh gimana, ya gak boleh dijadikan seperti lapangan bola atau dijadikan bangunan, gak boleh. Harus tetap dijadikan sebagai makam. Ya, itu wakaf. Tapi kalau wasiat berarti nanti sahnya setelah dia meninggal. Kalau saya meninggal, maka tanah yang 1 hektar itu saya wasiatkan untuk kuburan orang-orang muslim. Meninggallah suatu ketika, maka otomatis si tanah tersebut menjadi tanah wasiat untuk apa? Untuk kuburan orang-orang muslim. Gitu. Jadi cuma beda dikit sama wakaf. Min muslimin kafirin li ta'abudi fiha. Kemudian watasihu dan sah apa al wasiyatu wasiat. Watasihu dan sah apa al wasiyatu wasiat fisabilillahi di jalan Allah. Ayat. Fisabilillahi di jalan Allah Ta'ala maha tinggi siapa Allah. Wa tasarruf wa tasarrufil lil guzzah wa tasarrufun dan tasarruf lil guzzati pada orang yang berperang. Wa fi ba'din nusakhi dan dalam sebagian redaksi badala sabilillah menjadi pengganti lapad sabilillah. Wa fi sabilil birri dalam jalan kebaikan. Aikal wasiyati seperti wasiat lil fuqara'i bagi orang-orang fakir. Aikal wasiyati yakni seperti wasiat lil fuqara'i pada orang-orang fakir. Auli bina'i masjidin atau karena membangun masjid. Karena membangun masjid. Tuh. Jadi kalau wasiatnya jihad amma, wasiatnya berarti harus fisabilillah, jalan Allah. Nah, ya. Berarti kalau jalan Allah itu kaitannya dengan orang yang sedang berperang. Lil guzzah tuh, orang-orang yang berperang. Li'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatnya Allah. Ya, tapi dalam sebagian redaksi bahasanya bukan sabilillah tapi sabilil birri, jalan kebaikan. Seperti apa? Wasiat pada orang-orang fakir atau wasiat untuk membangun masjid. Ya gitu. Kalau kamu punya harta banyak, ya, berwasiat. Saya kalau misalnya saya meninggal, maka kebun ini saya wasiatkan untuk orang-orang fakir. Ketika dia meninggal, maka hasil daripada kebunnya itu menjadi milik orang fakir. Jelas ya? Bedanya, kalau wakaf mah berarti langsung, sekalipun dia masih hidup. Tapi kalau wasiat, bisa sahnya nanti setelah dia meninggal. Watasihu dan sa'apa al wasiyatu mewasiatkan
Watasihu dan sah apa al wasiyatu mewasiatkan. Jadi ayat wasiat ada mewasiatkan. Ay al isou yakni mewasiatkan. Ayat isou yakni mewasiatkan. Bikodo iduyunin. Bikodo iduyuni dengan membayar hutang. Watan fidul wasoya dan meluluskan wasiat. Dan meluluskan wasiat. Wa nazori dan ngurus fi amril atpali dalam urusan anak kecil. Kasahacena ilaman bagi seseorang. Ilaman bagi seseorang ayasah sin yakni seseorang. Ijtamaat yang kumpul pihi dalam man. Ijtamaat yang kumpul pihi dalam man apa khamsu khisolin 5 perkara. Al-Islami yang pertama Islam. Wal bulugi dan balig. Wal akli dan berakal. Wal hurriyati dan sifat merdeka. Wal amanati dan amanah. Waktapa dan menganggap cukup. Waktapa dan menganggap cukup biha dengan amanah. Siapa al-musonnifu musonnif? Anil adalati dari sifat adil. Fala yasihu maka tidak sah. Apa al-isou mewasiatkan. Li'ad dadi man. Pada kebalikannya orang. Zukiro yang ditutur siapa man. Lakin al asohu tetapi adapun kaul asoh. Itu jawaju wasiyati zimiyin. Boleh wasiatnya kafir zimmi. Ila zimiyin pada kafir zimmi. Adlin yang adil. Fidinihi dalam agamanya zimmi. Ala auladil kufari pada anak-anak orang kafir. Pada anak-anak orang kafir. Wa yustaratu dan disyaratkan aidon begitu juga. Aidon begitu juga. Fil wasiyi dalam orang yang kena wasiat. Apa alla yakuna tidak ada siapa wasi. Itu ajizan tidak mampu. Itu ajizan tidak mampu anita sorupi dari tasorup. Anita sorupi dari tasorup. Fal ajizu maka adapun orang yang tidak mampu. Anhu dari tasoruf likibarin karena tua renta aw haromin atau pikun masalan umpamanya layasihu maka tidak sah apa al isou mewasiatkan ilaihi pada ajiz. Waidah jetamaat dan ketika kumpul fi umitifli dalam di ibunya bocah, di ibunya anak kecil, apa asyaro itu syarat-syarat al-mazkuratu yang ditutur. Fahia maka adapun umut tifli itu aula lebih utama
min ghairiha dari selain umut tifli. Min ghairiha dari selain umut tifli. Bismillahirrahmanirrahim. Watasihu al-wasiyatu ayil isou. Sah wasiat, tapi maksud wasiat di sini adalah al-iso, mewasiatkan, biqodo iduyun, untuk membayar hutang, atau meluluskan wasiat, atau mengurus urusan anak kecil. Nah, itu namanya iso, mewasiatkan. Jadi bedanya ya, kalau wasiat itu kemarin tabarruun bihakin mudofin 5 ba'dal maut. Nah, kalau iso artinya tasorrupun bihakin mudofin 5 ba'dal maut. Bedanya itu. Kalau wasiat, tadi orangnya cukup 2 orang. Satu musi, orang yang berwasiat. Yang kedua musolah, orang yang menerima wasiat. Tapi kalau iso, rukunnya itu ada 3. Ada musi, ada wasi, ada musolah. Contoh, semisal, kata saya, kalau saya meninggal, ngomongnya ke si Jaid nih. Jaid, kalau saya meninggal, maka saya wasiat tolong bayarkan hutang saya 1 juta ke si Umar. Nah, itu namanya iso, mewasiatkan. Ya, tasarruf wasiat untuk membayar hutang. Saya namanya musi, orang yang mewasiatkan. Zaid namanya wasi, orang yang menerima amanahnya. Kemudian si Umar namanya musolah. Paham kan? Jaid, kalau saya meninggal, tolong bayarkan hutang saya ke si Umar 1 juta. Nah, jadi ada 3 orang tuh. Atau kalau saya meninggal, tolong urus anak saya yang masih kecil. Sama itu juga, termasuknya wasiat. Itu berarti namanya mewasiatkan. Ai bimaknal iso. Ya, berarti bisa untuk membayar hutang atau mengurus urusan anak. Pada siapa? Ilaman aisahsin, pada seseorang ijtama'at fihi khamsu khisalin, yang mana kumpul pada dirinya 5 perkara. Yang pertama Islam. Ya, jadi orang yang kita amanahinnya, berarti gitu ya, harus beragama Islam. Yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat orang yang sudah merdeka, dan yang kelima amanah. Waqtafa biha al-musannif anil adalah. Nah, musannif menganggap cukup, tidak harus adil lah, yang penting amanah gitu ya. Karena kalau untuk mencapai taraf atau sifat adil itu sangat sulit. Maka yang penting amanah gitu. Fala tasihu al-iso, maka tidak sah mewasiatkan li adadi man dzukira, pada kebalikan orang-orang yang tadi. Ya, gak boleh kamu mewasiatkan pada orang kafir, atau kamu mewasiatkan pada orang yang masih kecil, atau pada orang gila, atau pada hamba sahaya, itu gak boleh. Atau orang yang tidak amanah, ya, misalnya terkenal suka berbohong, ya gak boleh. Kalau sulit untuk dipercaya mah gak boleh. Lakinnil aso, tetapi kalau menurut kaul aso, jawaju wasiyati zimiyin ila zimiyin, boleh katanya berwasiatnya orang kafir zimi pada kafir zimi yang adil, fidinihi pada agamanya, ala auladil kufar, untuk mengurus anak-anak orang kafir. Begitu ya. Kemudian wa yustarotu aidon, juga disyaratkan juga disyaratkan filwasiyi. Nah, filwasiyi dalam orang yang menerima wasiatnya, ala yakuna ajizan, tidak boleh orang yang tidak bisa melakukan tasarruf, kal ajiz, ya,
seperti orang yang tidak mampu. Kita ngomong ke si Jahid, Jahid kalau saya meninggal, tolong bayarkan hutang saya ke si Umar. Ya, tapi Jahidnya tidak bisa, nggak boleh. Jahidnya apes, ajiz tuh. Pal ajiz, orang yang apes atau tidak mampu dari melakukan tasarruf, likibarin. Misalnya Jahidnya sudah tua renta, tidak bisa kemana-mana. Awaharomin, atau orang yang pikun. Ya, kamu wasiat pada orang yang pikun. Si Jahid udah pikun nih, udah tua. Ada kamu Jahid, kalau misalnya saya meninggal, tolong bayarkan hutang saya ke si Umar ya. Ya kan gak akan bener, soalnya kan dia pikun. Yang namanya pikun berarti pasti akan lupa. Ya, jadi harus pada orang yang sempurna lah. Ya, orang yang bisa melakukan tasarrufnya. Maka orang yang seperti demikian tuh, la tasihu mana bit harum masalan la yasihu al isou, tidak sah mewasiatkan ilaihi padanya. Wa idza kamalat wa idza jetamaat, ketika kumpul fi ummi tifli, dalam ibunya anak kecil, ya, apa asyaroid al mazkuroh, syarat yang telah ditutur tadi, fahia aula, maka itu lebih utama min goiriha, dari selainnya. Jadi ketika semisal kamu wasiat nih, wasiatnya semisal untuk mengurus anak kamu yang masih kecil, ya. Kalau saya meninggal, tolong urus si A sampai dia gede, gitu. Nah, itu yang lebih berhak adalah ibunya. Umut tifli itu berarti ibu-ibu yang sudah beranak lah. Umut tifli itu. Ya. Kenapa? Karena dia aula lebih tahu daripada yang lainnya. Gitu. Daripada orang yang misalnya belum punya anak atau belum menikah, atau misal wasiatnya ke anak laki-laki, ya, itu bukan tidak sah, tapi kalau semisal ada umut tifli, maka itu lebih baik. Itu berarti apa? Berarti wasiat. Jadi ada wasiat, ada iso mewasiatkan. Kalau wasiat berarti tabaru, ya. Kalau iso mah mewasiatkan mah tasorlu. Gitu. Gitu ya. Itu wasiat dan mewasiatkan. Kitabu ahkamin gitu. Gitu. Ini merah efek belum makan. Kan pakai kerudung kamu mah. Gitu ya. Besok jangan telat. Hah? Katanya apa? Ya jadi besok ini dulu nah ditamatin. Paling 2 hari lah. Besok hari Rabu, Kamis. Rabu, Kamis. Ya, Rabu, Kamis, Jumat. Hah? Ya kan kaliannya telat. Kan kaliannya telat, yang ada cuman cowok. Ya, iya gitu. Ada pertanyaan nggak ya sampai sini? Ayo wasiat ini udah paham belum?
Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya di akhir-akhir biasanya kan banyak acara tuh kalau udah tanggal 18, 20, 21 banyak acara kayak bukber lah, itu ini. Gitu kan? Sekolah kapan bukbernya? Hah? Tanggal berapa? 12. Oh, 23. Oh, 22. Bab nikah itu sulit. Ya, makanya karena saya harus nikah. Lagi ngedes. Wallahu a'lam bishawab. Apa nanya apa? Hah? Kan tadi yang datang cuma satu orang, ini siapa? Latifah ya? Hah? Oh, si Dila kan ya? Wah, telat. Kalau misalnya tadi ini dikaji, kan nanti anak laki-laki kan kemarin nggak tahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi nafa'na bima alam dana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatilana fidin tawasalna bita'alumi